lakal hamd kama yang. Ajarkanlah kami apa yang pemahaman yang mendalam di hati kami, sehingga dalam setiap langkah perbaikan. Hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan. Yang terhormat Kepala Camat Wilayah, Bapak Koordinator Pendidik Kabupaten Sopeng, yang kesemuanya kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji. Kewajiban kita bersama untuk membekali diri dengan pengetahuan pendekatan terbaik. Persembahan tari kreasi dari peserta pelatihan mendalam Kabupaten Sopeng oleh Ibu Citra Sofiani Alasya dari SD Negeri 131 Saleh, Ibu Rahmatan dari SD Negeri 129 Amirwali, Ibu Nur Agustina dari SD Negeri 118 Ujung, Ibu Nilawati dari SD Negeri 38 Padang, serta
Dan selanjutnya saya akan memanggil kepada Bapak Ibu Fasilitator yang akan memandu kegiatan talk show pada kesempatan hari ini. Yang pertama saya panggil kepada Bapak Muhammad Amin SPD MPD. Kepada Bapak Fasilitator Bapak Muhammad Amin disilakan. Dan selanjutnya kepada Ibu Dewi SPD MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang Kabupaten Sopeng. Ada dari tim Pendidikan Sulawesi Selatan, Pak Iwan. Ada Ketua Dewan Pendidikan atau yang Oke, baik Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia. Ini adalah acara inti kita pada pelatihan pembelajaran mendalam. kegiatan ini kurang lebih 3 bulan ya. Wow. Kita sudah showcase. Iya, baik. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa di ruangan ini sudah ada hawa-hawa PAUD dan SD. Guru SMP. Yang terakhir. Oke, baik Pak Andi. Pak Amin. Oke, jadi kegiatan ini merupakan berbagi praktik baik, tapi model talk show. Jadi nanti di sini ada dari SMP 1 Wapak Sopeng. Ya, dan senyumnya sudah menginspirasi apalagi ceritanya. Insyaallah Bapak Ibu, ini yang akan membagikan praktik baik. Kabupaten Sopeng, wajah-wajahnya ini sangat menginspirasi tentunya Bapak Ibu sekalian, apalagi ceritanya. Jadi kita sudah tidak sabar lagi inspirasi tentang praktik baik pembelajaran mendalam yang telah mereka implementasikan di kelas. Baik, halo Bu Riri, Bu Nurheda. Ya. Oke, di segmen pertama ini kita akan menggali dari para narasumber sekalian tentang esensi dan filosofi dari deep learning. Bagaimana sih esensinya dan filosofinya dari deep learning? Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Burhanuddin dari SMA Negeri 2 Sopeng. Yang paling berkesan dari saya tentang pembelajaran mendalam adalah ketika saya sebelum masuk ke pelatihan ini, saya memiliki banyak tanda kutip aliran sesat tentang pembelajaran mendalam. Dan alhamdulillah saya menemukan pencerahan sehingga aliran sesat itu menjadi aliran yang bisa mengalirkan kepada teman-teman semua bahwa pembelajaran mendalam tidak sesempit yang dibayangkan. Sama dengan pembelajaran mendalam, esensi pembelajaran mendalam adalah di tempat ini adalah mendalam itu. Di kami, saya di SMA Negeri 2 Sopeng digiring untuk melakukan higher order thinking ya, berpikir tingkat tinggi, pembelajaran mendalam. Kalau di pendekatan pembelajaran sebelumnya kan itu tidak terlalu ditekankan ya, tapi kalau ini memang kita harus memegang 3 prinsip itu. Dan yang paling membekas itu adalah kebermaknaan pembelajaran. Itu lebih mudah ingat ya apa sih sebenarnya materi kita hari ini. Lebih mudah ingat karena selalu ditekankan direlasikan dengan kehidupan nyatanya dia, dekat dengan dia ya. Kemudian yang membedakan juga di tahap ya, ada tahapan yang harus dilalui murid, mulai dari memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi. Nah, kalau dulu kita hanya stuck di tahap memahami saja, ya kita stucknya di situ. Nah, kalau di pembelajaran mendalam, ya kita jadi digiring untuk pendalaman pengetahuan murid. Ya. Kemudian Baik, jadi menurut Bapak Ibu lagi nih, kan pembelajaran mendalam itu relevansinya dengan kehidupan sekarang abad 21. Kira-kira nih, bagaimana kemudian pembelajaran mendalam disandingkan dengan relevansi abad 21, relevansi global, dengan mengembangkan keterampilan berpikir anak-anak. Oke, biasa kita tahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Zulfitri Rusdi, salah satu pendidik dari kelompok bermain Nabi. Saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya karena telah berada di hadapan guru-guru hebat sekalian, dan untuk esensi terkait relevansi antara 6C dan pembelajaran mendalam ini sangat relevan karena kami pikir bahwa 6C itu juga merupakan salah satu
hal yang sudah kolaboratif dan serta juga sehingga anak-anak bisa menjadikan kegiatan tersebut lebih bermakna untuk dirinya sendiri. Ya mungkin itu dari saya. Oke, luar biasa. Jadi global 6C itu sudah termuat dalam 8 dimensi profil pelajar, 8 dimensi lulusan ya, yang menjadi muara dari pembelajaran mendalam. Nah, selanjutnya, apa perubahan paling mendasar yang telah terjadi di kelas Bapak Ibu sekalian terkait dengan kita tahu bahwa siswa ini sudah benar-benar memahami pembelajaran gitu ya. Bagaimana nih kalau dari Pak Andi Samsul Bahri? Baik, terima kasih Bu Dewi dan terima kasih juga kepada penyelenggara kegiatan ini. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari pelatihan pendidikan, pelatihan pembelajaran mendalam. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan Ibu Dewi tadi, perubahan dasar apa sih yang dilakukan guru supaya siswa tersebut bisa mencapai pemahaman mendalam? Jadi Bu Dewi, berdasarkan pengalaman saya sendiri, tentunya pondasi atau landasan awal yang tentunya harus dimiliki seorang guru adalah kita mulai dulu dari cara pandang kita atau mindset kita. Bagaimana mereka menghafal materi yang kita sampaikan, tetapi bagaimana kita sebagai seorang guru menuntun mereka untuk memahami, menuntun mereka untuk menunjukkan bahkan menerapkan konsep dari berbagai sudut konteks yang ada. Berubah seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita memasuki segmen kedua, yakni strategi implementasi dan peran guru. Kita akan menggali lagi lebih dalam bagaimana implementasi atau strategi yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu hebat ini dan bagaimana perannya di kelas. Mereka membawa karakter matematika itu ke dalam kehidupan mereka, dan ini sedikit memberikan hasil bahwa sering menghafal kosakata. Bagaimana strategi pembelajaran mendalam sehingga dia tidak modelnya menghafal tapi memahami. Jadi konten kreator yang baik misalnya di teks jadi mereka di kegiatan mengaplikasi misalnya di pengetahuan. Pertama, misalnya sebagai fasilitator, bagaimana kita bisa menggali informasi kepada peserta didik atau murid-murid kita dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian menyediakan sumber belajar yang bervariasi tentunya. Kemudian disuapi, tapi betul-betul dia bisa mencari makanannya sendiri gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, terkait dengan strategi pembelajaran mendalam, kita juga butuh lingkungan belajar yang sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran mendalam. Mungkin kita bisa dengar dari Bu Riri bagaimana sih seorang guru itu menciptakan lingkungan belajar untuk bukan saja sosialnya tapi juga emosionalnya anak-anak. Boleh silahkan. Iya, terima kasih. Untuk penciptaan lingkungan suasana belajar sendiri itu tentunya di jenjang PAUD kita harus membuat suatu lingkungan yang aman, nyaman untuk para peserta didik dan dapat menyediakan berbagai macam media untuk menyajikan sebuah lingkungan suasana belajar yang sangat menyenangkan untuk peserta didik sehingga mereka akan lebih mengeksplor berbagai macam apa yang mereka lakukan dalam kegiatan tersebut, pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk para peserta. Jadi kalau di TK itu memang dia bermain sambil belajar ya, seperti itu Bu Riri, sehingga lingkungan sosial itu betul-betul dan belajar sambil bermain seperti itu. Oke, tepuk tangan yang meriah dong untuk Bapak. Terakhir kita akan menggali bagaimana sudah jadi KKTP bahwa kalau harus mencapai titik itu dan itu yang saya lakukan adalah saya mengambil analogi. Saya pernah belajar membaca bahwa untuk saya kuantitas soal diselesaikan semua walaupun cuma satu kalau itu berkualitas. Jadi ya seperti itu yang saya terapkan, kualitas tapi alhamdulillah kuantitasnya juga naik. Dan terima kasih. Oke, jadi ternyata asesmen hasilnya dan itu mungkin juga ada di modul-modul pembelajaran mendalam yang telah dipelajari oleh para peserta bahwa kita menekankan pada proses bukan hasil. Baik, nah selanjutnya untuk tantangan
Dalam implementasi pembelajaran mendalam di lapangan tentu ada tantangan-tantangan. Nah, kira-kira tantangan terbesar apa yang Bapak Ibu rasakan di lapangan di kelas Bapak Ibu dan yang sulit diatasi, dan kira-kira apa solusi yang Bapak Ibu temukan atau berikan dalam tantangan tersebut? Kita Kenapa ada hal yang baru lagi? Ternyata setelah mempelajari, ternyata pembelajaran mendalam ini membuat kami harus merasa perubahan itu merupakan suatu hal yang mutlak, dan kalaupun kehadiran Ali ini mampu menggeser peran guru seperti itu, bagaimana nih Pak Andi? Boleh mungkin Pak Andi menyampaikan? Bu Dewi, jadi mungkin yang terlintas di kepikiran kita ketika kita mendengar digitalisasi, kecerdasan artifisial atau AI, mungkin kira-kira apakah mereka akan menggantikan peran kita di sini? Jadi di dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam tentunya teknologi ini ketika kita ingin membawa ke dalam proses belajar mengajar kita, tentunya teknologi ini harusnya menjadi penguat proses belajar mengajar kita ya. Misalnya karena teknologi itu mungkin bisa Narasumber kita, diskusi kita semakin menarik dan ke sesi tanya jawab. Dari Dewan Pendidikan tentu melihat hal ini dari sudut pandang yang berbeda. Saya tidak ingin mengkritisi pemateri, tapi saya bukanlah orang yang terbaik di software. Ini diambil secara acak. Karena saya secara pribadi lebih 25 gugus ketemu dengan semua kepala sekolah. Hampir semua kepala sekolah dan guru di software itu wawasan dan pengetahuannya sama dengan pemateri. Saya mau bilang bahwa ini bukan yang terbaik karena yang lain juga baik. Ya. Dan saya optimis sekali dengan itu. Tapi pertemuan di tempat yang sangat jauh. Saya dibilangi, Pak Sek, lokasi yang kita datangi adalah lokasi sekolah ekstrim kedua di Kabupaten Sopeng oleh gugus. Saya datang ke sana, ternyata yang hadir di situ semua kepala sekolah dan anggota gugus. Di tempat yang sangat jauh. Apa yang saya ambil dari situ bahwa yang luar biasa di Sopeng itu semangatnya orang beda. Guru-guru dan kepala sekolah ini memang beda semangatnya dengan yang lain-lain. Ini yang luar biasa. Sehingga kami tidak apa itu deep learning, dan saya menganggap bahwa deep learning di Sopeng itu akan berjalan dengan mulus. Teman-teman, sering memberikan paradoks. Ya kan, mengharapkan yang terbaik, tapi juga kadang-kadang melakukan yang meruntuhkan upaya-upaya yang terbaik itu. Jadi kita harus menghindari retorika kosong. Tetapi lagi-lagi setelah saya hadir di hari ini di Sopeng kayaknya tidak akan terjadi itu. Kenapa? Saya tidak pernah melihat ada kegiatan seperti ini, ibu gurunya seperti saya duduk seperti itu. Itu suatu hal yang menandakan bahwa guru-guru di Kabupaten Sopeng itu adalah ikhlas dan enjoy dengan pekerjaannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Bapak Dika tadi terkait dengan kolaborasi. Benar apa yang disampaikan oleh Bapak Dewan Pendidikan, terbukti bahwa rapor pendidikan Kabupaten Sopeng masuk urutan kelima se-Indonesia terkait dengan login dan unduh. Ini baru login dan unduh, Bapak Ibu. Nah, ini semua kerjasama bukan hanya cuma dari TK, SMP, tapi ada SMA di sini. SMA itu berada di provinsi sebenarnya, tetapi karena kolaborasi yang baik, sehingga yang akan dicapai di Kabupaten Sopeng itu bisa tercapai dengan yang sangat luar biasa. Ini yang pertama terkait dengan login dan unduh rapor pendidikan yang kemarin. Seandainya kerjasama tidak melakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sopeng, maka Kabupaten Sopeng tidak tercatat namanya mewakili Sulawesi Selatan masuk urutan kelima login dan unduh rapor pendidikan se-Indonesia. Saya mungkin ingin mengembalikan kepada ruhnya bahwa tetap kita mengukur hasil, tetapi hasil yang kita harapkan adalah kita mengukurnya berdasarkan proses yang benar. Jadi deep learning, pembelajaran mendalam mengajarkan kita untuk mendudukkan peran kita
sebagai guru pada konteks yang memberikan pemahaman yang dalam kepada peserta didik kita, sehingga ketika dia menguasai konsep itu bisa ditransfer untuk dimanfaatkan ke konteks yang faktual. Pembelajar jangan pernah berhenti untuk belajar, itu budaya yang saya terapkan di kelas saya. Terima kasih. 3 ranah yang kami sampaikan kepada anak. Yang pertama afektif, kemudian kognitif, dan psikomotor. Aturan sekarang atau Pendidikan lakukan walaupun itu sangat kecil. Yakinlah bahwa yang sangat kecil itu akan berdampak besar. Terima kasih. Perubahan apakah itu pendekatan ataupun misalnya nanti ketika ada perubahan kurikulum, tentunya yang harus kita mulai dulu adalah kita mulai dari diri kita, perubahan-perubahan tersebut. Statement saya adalah hanya ingin mengajak para teman-teman guru yang ada di sini, khususnya yang mengikuti mendalam. Jadi kita adalah tonggak dari terimplementasinya pendekatan pembelajaran ini. Mari kita semua bergeser dari fixed mindset ke grow mindset. Karena mungkin kita mengatakan saya adalah grow mindset, saya punya pola pikir bertumbuh, tetapi kenyataannya tidak, ya. Jadi hanya di bibir saja. Jadi karena basis dari pembelajaran mendalam itu adalah grow mindset. Jadi mari kita semua bergeser ke grow mindset. Terima kasih. Lakukan perubahan itu meskipun sulit dan menantang agar kalian menjadi pribadi yang jauh lebih baik ke depan untuk mencerdaskan peserta didik, murid yang ada di seluruh Indonesia. Oke, luar biasa ya closing statement dari para narasumber kita. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan memberikan inspirasinya kepada kita semua. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini menjadi inspirasi untuk mentransformasi praktik pembelajaran. Sama Pak Amin, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berproses dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu. Waktu ya. Iya. Oke. bergeser ke stand-stand yang sudah Mana suaranya kelas 2B? Wow, cantik-cantik nih fotonya Pak Amin. ya. Di sini terlihat apa Ibu Dewi? Ini kelas S2B, SD ya. SDC. Oke. Difasilitator oleh Ibu Eka Agustiani dan Pak Ri. C. 2C. Kelas DC ini SD atau SMP SMP? Oh, SD dengan SMP gabungan ya. Ada fasilitatornya Ibu Husni dan Ibu Astuti. Luar biasa nih fotonya. Oke. Selanjutnya ada kelas 2D. Mana kelas 2D? Wow. Biru-biru seperti langit. Ya, ada daerah ternyata di luar Indonesia sudah jauh-jauh datang ke Sopeng memfasilitasi guru. Terima kasih ya Pak Amin ya. Selanjutnya Sampai di belakang sana Pak Deandra. Kota Perpade dan Dr. Supriyati dan Ibunya mereka transfer dari Parepare dan Sengkang ya. ya. Yes. Ini kelas Pesertanya Pak Amin 1000. Dalam Kabupaten Sopeng tumbuh agar bisa menciptakan peserta didik yang juga hebat tentunya Pak Amin ya. silakan Bapak Ibu kepala sekolah bergeser melihat stand yang sudah dibuat oleh rekan-rekan guru hebat kita. Ya ini luar biasa dengan tangan perhatian mereka saja. Ya. Tapi kami tidak bisa memahami kreativitas mereka. Ya. Oke, untuk itu sekali lagi kami persilakan kepada seluruh tamu undangan boleh silakan mengunjungi stand-stand yang telah disiapkan oleh para peserta. Ada souvenirnya. Ada souvenir yang disiapkan oleh semua staff. Ya, jadi kalau 7 tempat berkumpul itu semuanya dari bawah. Oke, 7 hadiah ya Pak Purni. Jangan lupa Bapak Ibu meninggalkan jejak di setiap stand masing-masing sebagai kita ingin membangun agar guru-guru yang ada di stand masing-masing itu bisa lebih berkarya.